sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita lihat dulu di samping kiri kanan kita apa ada sampah? Tidak. Oke, baju kita sudah rapi? Baju kita sudah rapi? Tidak. Oke. Nah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang bisa pimpin doa? Ada yang bisa pimpin doa? Ayo maju. Maju mukanya. Bintang saja. Teman-teman sudah siap? Ya. Kita mau coba belajar. Kita akan menyaksikan video yang ada di layar
Tanyakan apa yang kalian lihat tentang video tersebut. Oke? Welcome back to Liza Laksana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, kita subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share video kita. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dapat tidak berguna lagi. Alam tidak mencari sampah, yang ada adalah bentuk materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dan akan menghilang. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat jika dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis. Yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau yang sedap sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Kedua, sampah organik lain adalah sampah organik yang sangat cepat air. Contohnya batu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini diolah kembali, jadi lebih sering tetap untuk memusnahkan sampah. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi obat dan liquid. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan seperti manusia, ikan, tempe, dan tahu digunakan sebagai bahan utama untuk menjadi obat dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya juga untuk tambahan pakan sapi, sapi dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang terkumpul di sana dapat tidak digunakan karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau barang minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik dan lain-lain. Memang sampah anorganik sudah terurai, tetapi masih bisa dimanfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan berjaya. Adik-adik sudah paham dari penjelasan video tersebut? Oke, sekarang lihat di papan ya. Pengolahan sampah melalui konsep 4R. Ada apa? Apa? 4R. Yaitu reduce, ini reduce, kemudian reuse, kemudian recycle dengan replay. Oke. Nah, reduce ini adalah mengurangi, ya. Kalau reuse apa? Menggunakan
anorganik dan organik? Dan? Oke, sekarang kumpul di tempat sampah ya. Kumpul di tempat sampah. Daun-daun dulu, daun-daun ke atas, kemudian botol terakhir. Ayo duduk ya, duduk kembali ya. Tidak ada lagi yang baca cerita Bilan. Perhatikan Bilan. Oke, sekarang adik-adik sudah mengumpulkan sampah organik dan anorganik dan kita akan lihat. Nah, sampah organik itu adalah sampah sisa makanan atau apa? Daun. Nah, ini adik-adik sudah mengumpulkan daun ya. Daun ini termasuk apa? Sampah apa? Organik. Nah, kalau anorganik, botol plastik ya, dan kertas. Nah, ini ada kertas dengan botol plastik. Ini disebut dengan anorganik. Nah, adik-adik kita akan buat 3 kelompok ya. Kita akan buat 3 kelompok. Siapa yang ketua kelompok 1? Oke, Putra. Kelompok 2. Kelompok 2 Abi ya. Kelompok 3 Adit. Nah, kita akan membuat pot bunga dari botol bekas ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan video tentang membuat pot bunga ya. Oke, wabarakatuh, kembali lagi di channel Sugianto Produksi. Dan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memanfaatkan media botol plastik ini sebagai tempat untuk media tanam bunga hias ya, sebagai media pot. Sangat menarik sekali. Kita bisa dapatkan di kamar mandi, bisa juga kita tempatkan di meja tamu untuk hiasan ya. Bagaimana tips dan struktur lengkapnya saya akan bersama di video kali ini. Dan ini adalah bahan yang kita butuhkan. Hanya ada botol plastik bekas ini sudah saya cuci bersih. Kemudian ada sirap pengetahuan untuk media akuarium biasanya guys. Bisa juga menggunakan bahan batu bata seperti ini guys ya. Ada juga pena sebagai tanda nantinya. Dan juga ada solder guys ya, untuk melubangi. Sebenarnya kita mengambil bunga hias yang akan kita tanam di botol plastik. Saya memanfaatkan sirih gading. Saya potong seperti ini yang masih ada akarnya tentunya guys ya. Bisa juga memanfaatkan media bunga hias lainnya. Begini hasilnya. Sudah siap untuk kita tanam nantinya guys. Dan kita akan potong menjadi 2 bagian botol plastik ini. Bagian atas itu sebagai media untuk bunga guys ya. Kita potong dan kita rapikan lagi guys jika kurang rata seperti ini hasilnya. Dan ini tentunya tidak roboh guys ya. Jadi saya memanfaatkan sebagai tatakan untuk menahan agar tidak roboh. Ini bagian dasar dari botol plastiknya ini guys. Kebetulan ini sudah ada garisnya ini guys ya. Ini sudah ada garis yang memudahkan kita untuk memotong ini guys. Kita akan potong. Ini masih ada bagian banyak kita potong.
adik-adik harus mengerjakan berkelompok apa yang sudah ibu bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil kami. Kami membuat pot bunga dari sampah plastik. Oke, botol sampah plastik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan kerja-kerja kami. Kami buat pot bunga dari botol plastik. Oke, mana hasil karya kelas kelompok 2? Ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Maju kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil karya kami. Kami membuat bunga dari plastik. Bahan-bahannya terdiri dari botol plastik, cat, dan bunga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itulah hasil pemaparan dari setiap kelompok. Dan ini hasil kerja setiap kelompok ya. Nah, ini cantik atau tidak? Cantik. Ini bisa ditaruh di mana? Di meja atau Di kamar mandi. Di ruang tamu atau Di teras? kamar mandi. Oke. Baik adik-adik. Nah, kita tiba pada refleksi. Nah, siapa yang bisa jawab apa itu sampah? Barang sudah tidak pakai lagi. Oke, barang yang sudah tidak dipakai lagi. Sebutkan macam-macam sampah. Botol plastik. Ada dua macam. Ada dua macam.
Bogor Plus Bogor